Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dani dari kelas 10-5 akan mengumpulkan tugas PPKN mengenai konstitusi. Jadi, apa sih itu konstitusi? Jadi, coba bayangkan di sebuah game online besar tanpa aturan main yang jelas. Apa yang terjadi? Pasti akan kacau kan? Nah, negara kita Indonesia juga punya aturan main tertulis paling tinggi yang menjamin ketertiban dan hak kita, yaitu itulah konstitusi. Jadi, saya akan menjelaskan dasar dari konstitusi. Apa itu konstitusi? Secara sederhana, konstitusi adalah hukum dasar sebuah negara di Indonesia. Hukum dasar tertulis kita adalah UUD NRI tahun 1945. Jadi, di sini saya akan menjelaskan 3 fungsi utama dari konstitusi. Yang pertama, membatasi kekuasaan pemerintah. Jadi, apa artinya? Agar mereka tidak sewenang-wenang dalam membuat suatu kebijakan. Yang kedua, menjamin hak warga negara, seperti hak pendidikan, hak memiliki agama, dan berpendapat. Yang ketiga, menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara. Lalu, saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat dari UUD 1945. UUD 1945 lahir dari tangan pahlawan kita, dirumuskan oleh BPUPKI dan PPKI, dan disahkan sehari setelah proklamasi, yaitu 18 Agustus 1945. Jadi, UUD 1945 sempat tidak berlaku penuh, digantikan oleh Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat dan UUDS 1950. Tapi, ia kembali ke tahta tertinggi melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Sejak saat itu, UUD 1945 adalah jantung hukum kita. Setelah reformasi, UUD 1945 mengalami 4 kali amandemen atau perubahan dari tahun 1999 hingga tahun 2002. Mengapa diubah? Alasannya agar lebih modern, demokratis, dan menjamin HAM lebih kuat. Sekarang, saya akan membahas tentang struktur dari UUD 1945 yang terdiri dari 2 bagian utama. Yang pertama, pembukaan. Jadi, di bagian ini tidak boleh diubah karena memuat Pancasila dan 2 pasal-pasal atau batang tubuh. Salah satu hasil amandemen paling penting adalah perubahan sistem pemilihan presiden yang dulunya dipilih MPR, sekarang langsung bisa dipilih oleh rakyat dan juga dibentuknya Mahkamah Konstitusi atau MK untuk menguji UU terhadap UUD. Jadi di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis dari konstitusi. Konstitusi tidak hanya ada satu jenis. Para ahli membaginya berdasarkan 2 hal utama. Pertama, berdasarkan bentuknya. Ada atau tidak bentuknya. 1. Konstitusi tertulis, seperti UUD 1945 kita. Wujudnya jelas dan pasti diresmikan. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis atau konvensi. Ini adalah kebiasaan ketatanegaraan yang sering dilakukan, seperti pidato kenegaraan presiden setiap 16 Agustus. Yang kedua, berdasarkan sifatnya. Yang pertama, konstitusi fleksibel atau luwes, mudah diubah, tidak memerlukan prosedur khusus. Yang kedua adalah konstitusi rigid atau kaku, sulit diubah, memerlukan prosedur khusus, misalnya harus melalui referendum atau sidang paripurna khusus. Nah, UUD 1945 kita digolongkan sebagai konstitusi tertulis yang sifatnya rigid atau kaku, karena untuk mengubahnya memerlukan
2/3 anggota yang hadir dan memiliki persetujuan minimal 50% plus 1. Nah, dengan memahami bentuk dan sifat konstitusi, kita tahu bahwa UUD 1945 adalah dokumen sakral yang menjadi fondasi bagi kehidupan bernegara kita. Jadi pesan dari saya, konstitusi bukanlah buku usang yang hanya ada di perpustakaan. Ia adalah komitmen bersama kita sebagai bangsa. Memahami konstitusi berarti memahami hak dan peran kita di negeri ini. Mari kita jaga dan junjung tinggi UUD 1945 sebagai tiang utama negara demokrasi kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.